Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indi Safinatun Najih dengan nomor induk mahasiswa 210-241. Bersama dengan teman-teman saya ada Amirul Haq Anur dengan nomor induk mahasiswa 210-227 dan Mas Rama Adi Sulistyo dengan nomor induk mahasiswa 210-243. Di sini kami akan mencoba memaparkan hasil pengujian pada pengaruh dietel ether terhadap torsi dan daya mesin diesel injeksi langsung berbahan bakar solar campuran Cetropa dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 mata kuliah prestasi mesin yang diampu oleh Bapak Firman Lukman Sanjaya. Latar belakangnya adalah konsumsi bahan bakar fosil yang semakin menipis dan mahal telah memaksa konsumen untuk menggunakan sumber energi alternatif. Kebutuhan energi juga secara signifikan meningkat karena peningkatan pada jumlah sektor transportasi. Seperti yang kita ketahui, semakin bertambahnya waktu dan semakin bertambahnya tahun, transportasi di negara kita ini juga semakin bertambah. Dengan menurut Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan jumlah mobil barang dari tahun 2015 sebesar 4 jutaan sampai dengan tahun 2018 sebesar 7 jutaan dengan mengalami kenaikan sebesar 17%. Nah, dengan itu para ahli mencoba untuk membuat inovasi terbaru, yaitu dengan membuat bahan bakar alternatif dengan menggunakan minyak nabati. Salah satunya adalah Cetropa Oil. Cetropa Oil itu apa? Cetropa Oil merupakan salah satu bahan bakar alternatif non-pangan yang sudah banyak diteliti sebagai bahan bakar campuran bahan bakar diesel. Biodiesel tersebut dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, setelah ditelitinya ini, sangat diharapkan dapat mengurangi tergantungan terhadap bahan bakar fosil. Hal ini juga diperkuat setelah melakukan penelitian bahwa Cetropa ini memiliki kandungan Cetropa number yang hampir sama dengan solar. Namun secara umum, Cetropa Oil ini menurunkan performa mesin diesel dan meningkatkan emisi asap dibandingkan dengan solar murni. Untuk membuktikannya, kami mencoba membedah pengujian ini dengan beberapa metode. Nah, untuk metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Mas Rama Adi Sulistyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mas Rama Adi Sulistyo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indi, yaitu mengenai metode penelitian dan proses pengujian. Pada metode penelitian ini, yaitu bahan bakar yang digunakan pada penelitian ini adalah solar murni, Cetropa, dan diethylene ether atau DEE. Bahan bakar murni diproduksi oleh PT Pertamina Tbk, sedangkan diethylene ether dan Cetropa diperoleh dari toko kimia Indrasari Semarang. Karakteristik utama bahan bakar tersebut ditunjukkan pada tabel di samping. Presentasi volume Cetropa adalah 20%, sedangkan presentase volume diethylene ether yang diuji adalah 0%, 5%, 10%, dan 15% dari volume diesel. Secara beruntun disebut D100, DJ20, DJ20 DE5, DJ20 DE10, DJ20 DE15. Selanjutnya yaitu kita masuk ke karakteristik bahan bakar. Pada karakteristik bahan bakar ini yaitu terdapat ada 6 properties. Yang pertama yaitu ada angka setana, kadar air, viskositas, nilai kalor, titik nyala, dan kandungan oksigen. Yang pertama yaitu angka setana, terdapat solar 48, Cetropa 41,8, DE 126,49. Kedua, kadar air, terdapat solar 0,05, Cetropa 3,16, DEE 1,8. Nomor 3, viskositas, terdapat solar 2,0 sampai 5,0, Cetropa 3,23, DE 0,22. Yang keempat, nilai kalor, terdapat solar 45,21, Cetropa 37,97, DE 3,3,33,89. Kelima, titik nyala, terdapat solar 60,
Jatropha 198, DE45. Yang keenam, kandungan oksigen, yaitu tidak terdapat solar, Jatropha 10,9 dan DE 21,6. Selanjutnya yaitu kita masuk ke proses pengujian. Pada eksperimen ini yaitu dilakukan dengan mesin diesel Isuzu 4 silinder dengan kecepatan tetap 2500 rpm. Karena sifat polaritas DE yang tinggi sehingga sulit bercampur dengan solar, maka sebuah mixer digunakan untuk mendapatkan campuran bahan bakar yang homogen. Posisi mixer ditempatkan lebih tinggi daripada mesin sehingga campuran bahan bakar akan mengalir ke mesin. Kita bisa lihat posisi mixer di gambar di samping menunjukkan menunjukkan angka 1. Sebuah buret di gambar di samping ditunjukkan di nomor 2 dengan sebuah kartu bahan bakar yang ditunjukkan nomor 3 dipakai untuk mengukur konsumsi bahan bakar, di mana setiap 30 mili diukur waktunya melalui sebuah gelas ukur yang dihitung menggunakan stopwatch yang selanjutnya menuju pompa injeksi bahan bakar yang ditunjukkan di gambar di samping nomor 4 dan disemprotkan oleh injektor pada gambar di samping nomor 7. Sebuah takometer pada gambar di samping ditunjukkan nomor 7 digunakan untuk mengukur putaran mesin yang diukur oleh sebuah proximity sensor. Untuk mengukur daya yang keluar digunakan dinamometer pada gambar di samping nomor 18 dengan merek Dynamit Lancea. Untuk mengukur torsi mesin, poros mesin dikopel dengan sebuah dinamometer yang dibebani dengan media air. Air yang ditampung pada tangki air akan dialirkan oleh sebuah pompa yang ditunjukkan di gambar di samping nomor 11 menuju saluran inlet di gambar di samping nomor 20 pada dinamometer dan langsung dibuang, yang dimana di gambar di samping ditunjukkan oleh nomor 9. Besarnya torsi yang ditimbulkan dibaca oleh sebuah strain load sensor yang terpasang pada lengan torsi di dinamometer akibat penambahan dan akan ditampilkan pada load display. Eksperimen ini dilakukan dengan putaran mesin yang tetap yaitu 2500 rpm dengan variasi campuran bahan bakar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Amirul. Oke. Selamat siang. Saya Amirul Hakanur dengan NIM 21020027. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rama mengenai hasil dan pembahasan. Pada hal ini ada 2 poin, yaitu torsi dan daya. Poin yang pertama yang saya akan bahas yaitu torsi mesin diesel berbahan bakar solar dan Jatropha DEE. Bisa dilihat pada gambar 2 merupakan grafik hasil pengujian torsi dengan variasi bahan bakar solar Jatropha DEE. Jatropha yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 20% berbasis volume, sedangkan DEE yang digunakan sebesar 5-10-15% berbasis volume. Penggunaan bahan bakar solar dan Jatropha menghasilkan nilai torsi yang lebih rendah dibandingkan solar murni D100. Rendahnya nilai kalor dan tingginya viskositas dari bahan bakar campuran mempengaruhi buruknya karakteristik pembakaran. Akan tetapi, ketika penambahan DEE dan pada bahan bakar solar campuran Jatropha 20%, DJ20 menghasilkan nilai torsi yang lebih tinggi dibandingkan DJ20 meskipun masih lebih rendah daripada D100. Kadar oksigen yang tinggi, sentai nomor yang tinggi, dan viskositas yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar solar DJ20 menjadi faktor utama tren meningkatnya nilai torsi. Penurunan nilai torsi tertinggi akibat penggunaan bahan bakar campuran terjadi pada bahan bakar DJ20 sebesar 0,045% dengan pembebanan 25% dibandingkan solar murni D100. Sedangkan penurunan nilai torsi terendah terjadi pada bahan bakar DJ20 DE15 sebesar 0,112%.
dengan pembebanan 100% dibandingkan solar murni D100. Adapun nilai torsi tertinggi terjadi pada bahan bakar DJ20 DE15 sebesar 139,728 Nm dengan pembebanan 100%. Dan nilai terendah terjadi pada bahan bakar DJ20 sebesar 92,973 Nm dengan pembebanan 25% dibandingkan diesel murni. Selanjutnya poin daya mesin diesel berbahan bakar solar Jatropha. Nah, penggunaan bahan bakar solar dan Jatropha 20% menyebabkan nilai daya mengalami penurunan dibandingkan solar murni. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kalor dan tingginya viskositas pada Jatropha menyebabkan pembakaran yang buruk. Penurunan tertinggi pengujian daya terjadi ketika menggunakan bahan bakar DJ20 sebesar 0,0448% dengan pembebanan 25% daripada D100. Sedangkan penurunan pengujian daya terendah terjadi pada bahan bakar dengan kandungan DEE sebesar 15% yaitu 0,0112% dengan pembebanan 100 daripada 100. Nah, viskositas yang rendah dan oksigen yang tinggi pada DEE meningkatkan nilai torsi dan daya mesin diesel meskipun masih lebih rendah daripada bahan bakar solar murni. Adapun nilai daya tertinggi terjadi pada bahan bakar DJ20 DEE15 sebesar 36,562 kW dengan pembebanan 100% dan nilai breaker power terendah terjadi pada bahan bakar DJ20 sebesar 24,328 kW sebesar 24,328 kW dengan pembebanan 25% dibandingkan diesel murni. Dari hasil penjabaran yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan bakar solar campuran Jatropha 20% menghasilkan torsi dan daya yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar solar murni. Dan penurunan nilai torsi tertinggi pada penggunaan bahan bakar ini mencapai 0,0448%. Namun pada saat penambahan DEE pada bahan bakar solar campuran Jatropha mampu memperbaiki torsi dan daya mesin diesel. Dan peningkatan akibat kandungan DEE tertinggi terjadi pada bahan bakar DJ20 DEE15 yaitu sebesar 0,0112% pada saat pembebanan 100. Nah, dapat disimpulkan bahwa biodiesel DJ20 DEE15 ini dapat dijadikan sebuah referensi terbaru untuk bahan bakar alternatif dengan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihannya. Namun sejauh ini untuk kinerja keefektifannya masih bahan bakar solar murnilah yang unggul. Dari presentasi ini kami mendapat beberapa sumber pendukung, diantaranya sebagai berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kritik dan saran sangat dibutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.